Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Rabu 1 Januari 2025. Menyimpan dalam hati. Kutipan dari Injil Lukas bab 2 ayat 19. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Sobat Katolikana, hari ini dalam kalender liturgi Gereja Katolik adalah hari raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dan Hari Perdamaian Sedunia. Bacaan pertama dari Kitab Bilangan secara jelas menyatakan betapa Tuhan senantiasa menjaga perdamaian umat dengan senantiasa memberkati, melindungi, dan memberikan damai sejahtera. Jadi, sungguh selayaknya dan sepantasnya saya sebagai umat beriman bersyukur kepada Tuhan, sebagaimana dalam kitab Mazmur. Rasul Paulus dalam surat kepada umat di Galatia melukiskan dengan sangat nyata seorang perempuan telah melahirkan sang utusan Allah sebagaimana terungkap. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Anak itu adalah sang anak manusia dengan memberikan landasan iman kepada jemaat di situ untuk menjadikannya layak berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Sobat Katolikana, ternyata apa yang diteladankan Bunda Maria menyimpan semua perkara di dalam hati dan merenungkannya dengan sepenuhnya berserah kepada Tuhan, sungguh menjadi filosofi hidup yang menginspirasi banyak figur. Betapa tidak, jika kita membaca atau menyimak kisah-kisah orang kudus atau tokoh-tokoh besar, banyak sekali contoh nyata bahwa mereka pun awalnya sama sekali tidak memahami kehendak Allah. Jangankan paham, bahkan yang awalnya protes pun tidak sedikit. Nah, melalui proses panjang dan tidak sederhana, mereka sampai pada titik menyimpan dalam hati dan menyerahkan semua kepada Tuhan melalui keheningan. Dari sekelumit pengalaman pribadi saya, yakni saat mendengar sharing filosofi hidup seorang driver ojol, ada seorang teman yang curhat pernah berkomentar tentang profesi tersebut. Apakah beliau nggak capek apa? Semangat banget narik ojol. Sambil senyum saya menjawab, lelah dan capek itu wajar kok, dan pasti karena kita manusia. Tapi jangan pernah keluarkan dalam keluhan, karena mengeluh hanya akan menambah lelahmu. Bersyukurlah untuk sekecil apapun yang diterima, karena itu yang akan menambah semangat dan mengurangi lelah. Semuanya sungguh menjadi pembelajaran bagi saya untuk lebih cerdas mengolah batin, sebagaimana tindakan hikmat dari driver ojol tersebut.
pada episode pengalaman berikutnya, ternyata driver tersebut tetap bisa senyum walau tidak dibayar. Bahkan tetap mau saat diminta mengantarkan lagi. Maka dalam hati saya mengatakan, saya sangat yakin dengan selalu ikhlas memudahkan jalan orang, Tuhan pasti akan sangat jauh lebih memudahkan jalan saya. Ternyata Tuhan benar-benar tidak tidur. Driver ojol itu dengan rumah kontrak, motor cicilan, Tuhan memampukan menghantarkan 2 anaknya untuk bisa kuliah pada perguruan tinggi. Pesan Tuhan hari ini mengajarkan kepada saya dan Sobat Katolikana untuk lebih menjadi pribadi yang mau dan mampu belajar dari karakter Maria untuk mengolah batin sesuai sudut pandang Sang Bapa. Dan tidak lupa senantiasa bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Agung, kami bersyukur boleh menyapa Engkau Bapa. Mampukanlah kami untuk tidak lelah berupaya menjadi anak yang terus belajar mengolah batin atas setiap berkat yang Engkau anugerahkan. Demi Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.